Halo, perkenalkan saya Devita Sartivia. Hari ini saya akan membahas tentang CPU. Dalam satu buah set komputer pasti terdapat satu buah CPU atau kepanjangannya Central Processing Unit. Ini merupakan perangkat keras yang bertugas layaknya otak manusia. Fungsinya yaitu untuk mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi ataupun software lainnya. Lalu komponen apa saja yang terdapat di dalam CPU ini sehingga komputer bisa berjalan dengan baik? Berikut adalah gambaran besar dari komponen yang terdapat di dalam CPU. Ada power supply, ada prosesor, RAM, fan, VGA card, hard disk, motherboard, optical drive, dan ada pula beberapa komponen lainnya yang akan kita bahas secara detail di slide-slide selanjutnya. Yang pertama ada motherboard. Mengapa dinamakan mother? Karena perangkat ini merupakan sebuah papan sirkuit, tempat di mana komponen elektronik ataupun komponen komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu sama lain. Beberapa komponen yang bisa dipasang di motherboard ini adalah ada RAM, kemudian ada tempat untuk prosesor, ada juga sound card, VGA card, dan lainnya. Setelah berbagai komponen tersebut terhubung, maka mereka dapat berkomunikasi dan komputer pun bisa berjalan dengan baik. Selain itu, setiap motherboard memiliki acuan spesifikasi yang bermacam-macam. Misalnya, spesifikasi prosesor seperti apa yang dapat tertanam dan didukung oleh motherboard tersebut. Ada juga kapasitas maksimal RAM yang didukung oleh motherboard tersebut. Jikalau spesifikasi tersebut tidak cocok, maka kinerja komputer juga tidak dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian ada prosesor. Prosesor ini adalah salah satu komponen penting yang terdapat dalam CPU. Karena kalau tidak ada prosesor, mungkin perangkat komputer tidak akan bisa berjalan sama sekali. Sederhananya, semakin tinggi kecepatan suatu prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses berbagai macam data. Tapi tentu prosesor ini juga tidak bisa berjalan sendirian, harus didukung dengan komponen-komponen lainnya. Satuan kecepatan prosesor adalah megahertz dan gigahertz. Dalam prosesor ini terdapat 3 bagian penting. Ada CPU, control unit, yaitu untuk mengatur semua lalu lintas pada komputer seperti input dan juga output. Ada arithmetic logical unit atau ALU, berfungsi untuk melakukan perhitungan logika aritmatika yang diinstruksikan oleh software maupun hardware. Kemudian ada register unit, berfungsi sebagai penyimpanan data control unit dan arithmetic logical unit tadi sebelum akhirnya diproses kembali di komponen lainnya. Selanjutnya terdapat CPU fan atau prosesor fan. Komponen ini merupakan perangkat yang mendampingi kinerja dari prosesor. Layaknya kipas pada umumnya, kipas prosesor juga berfungsi sebagai pendingin dan menjaga suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Tujuannya apa? Supaya prosesor komputer tidak cepat overheat dan kemudian bahkan bisa sampai rusak. Selanjutnya ada RAM atau panjangannya Random Access Memory. RAM juga memiliki kedudukan yang penting di komputer karena tugas utama dari komponen ini adalah sebagai tempat menampung data sementara setelah diproses di prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen-komponen lainnya. RAM juga dapat diganti dengan kapasitas yang lebih besar ataupun lebih kecil sesuai dengan kebutuhan. Namun seperti yang sudah disebutkan tadi, ukuran maksimal RAM harus disesuaikan dengan kapasitas maksimal motherboard juga. Sebesar apapun kapasitas RAM diganti, akan sia-sia jika motherboardnya juga tidak mendukung. Ukuran dari RAM ini biasanya ada 256 MB, ada 512 MB, ada 1 GB, ada 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan kelipatan 2 selanjutnya.
Selanjutnya ada ROM atau kepanjangannya yaitu Read Only Memory. Perbedaan yang paling utama pada RAM dan ROM adalah RAM hanya bekerja saat perangkat elektronik tersebut dalam keadaan hidup, sedangkan ROM bekerja saat perangkat elektronik tersebut mati, sehingga data yang disimpan tetap aman dan tidak mudah hilang, yaitu bersifat permanen. Media yang biasanya dibaca oleh komputer dan isi dari ROM tersebut adalah sebuah firmware komputer seperti Basic Input-Output System yang berguna untuk menerjemahkan bahasa mesin pada komponen komputer. Selanjutnya ada hard disk internal. Hard disk bekerja seperti sebuah memori internal pada smartphone kita. Fungsinya yaitu untuk menyimpan berbagai data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak juga data-data konvensional yang dapat disimpan. Ukuran hard disk yang biasanya tersebar di pasaran itu mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. Selain hard disk internal yang tertanam di dalam CPU, kita juga bisa menambahkan hard disk eksternal untuk menyimpan data-data jika hard disk internal saja tidak mencukupi kebutuhan kita. Selanjutnya ada solid state drive atau SSD. SSD ini adalah sebuah media penyimpanan komputer yang hampir sama dengan hard disk tadi, namun perbedaannya yaitu SSD disusun seperti flash drive sehingga memiliki tampilan IC yang lebih portable. Kemudian di sisi lain, penyimpanan SSD ini juga seringkali dipakai untuk menyimpan data utama pada komputer karena memiliki kecepatan booting yang lebih baik dan lebih stabil daripada hard disk. Dari ukurannya pun dapat kita lihat bahwa SSD jauh lebih kecil daripada hard disk. Kemudian ada juga optical disk drive, atau ada juga yang menyebutnya CD atau DVD-ROM, adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca suatu kepingan CD atau DVD. Selain membaca, optical disk drive ini juga bisa untuk memburning ataupun mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software seperti Infra Recorder, Nero, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada VGA card atau Video Graphic Adapter. Nah, komponen ini sangat penting karena jika tidak ada komponen ini, mungkin layar monitor kita tidak akan menampilkan suatu grafis. Hanya kosong seperti itu. Selain itu, VGA juga penting untuk menentukan kualitas gambar yang ditampilkan di monitor. Sehingga biasanya komputer untuk para desainer grafis memiliki VGA card dengan spesifikasi yang tinggi karena bisa menampilkan warna-warna yang lebih bagus, lebih detail, dan lebih tepat, sehingga desain yang dibuat juga lebih baik. Selanjutnya adalah sound card, itu komponen yang berfungsi untuk mengolah audio. Tanpa sound card ini juga kita tidak bisa mendengar suara dari komputer kita. Ada juga tugas sound card yaitu untuk mengatur audio sebagai prosesornya audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital kemudian masuk ke dalam input kartu dan menghasilkan audio yang kita dengar. Sound card juga harus mengontrol semua audio yang terdapat di dalam perangkat komputer. Selanjutnya ada NIC card atau Network Interface Card. Ada juga yang menyebutnya LAN card, Local Area Network Card. Ada juga Ethernet card. Ini adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan melalui kabel jaringan. Kabel jaringan yang biasanya digunakan ini seperti pada gambar, yaitu yang memiliki RJ45 connection.
Tugas NIC adalah untuk mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Selanjutnya ada WLAN card, Wireless Local Area Network. Tugasnya sama dengan NIC card, hanya saja WLAN ini bisa digunakan untuk menghubungkan ke suatu jaringan tanpa harus menggunakan kabel, yaitu melalui frekuensi tertentu. Fungsinya itu contohnya untuk menangkap sinyal hotspot sehingga kita bisa berinternet sehari-hari. Komponen terakhir yang akan kita bahas adalah power supply. Seperti namanya, maka bagian CPU ini adalah untuk membagi daya atau sumber arus listrik yang sudah kita hubungkan melalui kabel berikut ke komponen-komponen yang sudah disebutkan tadi, sehingga komponen tersebut dapat bekerja dan bisa menjalankan tugasnya. Power supply ini berfungsi untuk merubah tegangan DC menjadi AC sebelum nanti dialirkan ke komponen komputer. Sekian penjelasan dari komponen-komponen yang terdapat di CPU. Semoga bermanfaat dan terima kasih.